Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat cerita pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Silahkan. Ini kejadian yang gue alami di awal masa pandemi. Waktu itu jadwal gue banyak yang kosong, jadi gue isi pakai olahraga kayak gym atau jogging. Sehat sekali ya. Tapi kalau pagi atau sore tuh ramai orang di taman dan lagi ketat-ketatnya social distancing. Jadi gue prefer lari pas udah gelap. Oke. Hari itu Kamis malam Jumat. Gue emang kemalaman sih. Gue nyampe di sana tuh jam 9 malam. Buset. Penerangan di taman itu cuma dari lampu tiang yang jaraknya per 3 meter. Jangan bilang lampunya warna kuning terus redup-redup gitu lagi. Yap, gue pasang headphone, gue puter musik terus mulai lari. Gak tau berapa lama gue lari, gue lihat di depan, di bawah lampu, ada orang berdiri. Kepalanya botak, pakai terusan warna biru. Terus? Gue lihat HP, udah 9.40. Saat gue lewatin, dia ngomong, "Ngapain dek?" Jelas banget kayak ngomong di sebelah kuping gue. Padahal gue pakai headphone. Kok bisa? Karena penasaran, gue berhenti terus nengok ke belakang. Hah? Dia jalan mundur sambil senyum sama gue. Hah? Berarti dia menjauh dari arah lo? Iya, tapi setelah gue perhatiin lagi, dia bukan jalan mundur. Maksudnya? Gue lihat persis di bawah wajahnya itu punggungnya. Jadi? Sebenarnya dia berjalan maju, cuma posisi kepalanya terbalik, seolah-olah dia berjalan mundur. Kepalanya muter ke belakang gitu? Pulanglah, malam sudah larut. Apakah kamu tidak takut? Julia tau binatang kesukaan Tifa nggak? Kalau nggak salah buaya deh. Bel, gua dong. Hanya kaulah satu-satunya wanita di hatiku, Tifa. Boya beneran, bukan boya kardus kayak lo. Cukup, udah, kalian gak usah memperebutkan Mimi. Lagian juga Mimi gak bisa memilih di antara kalian. Nanti kalau cowok-cowok yang lain pada cemburu gimana? Apaan sih disuruh nubur-nubur, nyamber aja kali seron slap. Mimi tahu kamu pasti lagi suka nanya ke cewek-cewek buat kasih hadiah ke Mimi kan? Tapi sorry banget deh, Vian. Selera Mimi tuh beda sama cewek rata-rata pada umumnya. Hah? Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang gak suka barang munyunyu? Menye-menye banget gak sih? Lu mau gue gimana lagi? Sabar, Tifa, sabar. Ih, barbar banget sih jadi cewek, heran. Tifa lo udah balik, nih buat lo. Apaan nih? Ih, itu kan haji pupu. Wih. Wah, buaya dong. Thanks ya, Vian. Jadi, lo mau nggak jadi pacar gua? Enggak. Makin ditolak makin suka. I love you, Tifa. Sakitnya orang. Malam minggu gabut nih, main apa yuk? Lo tau nggak? Ada petak umpet yang bisa dimainin sendirian. Namanya Hitori Kakurenbo. Lah, yang satu ngumpet, yang cari siapa? Hantu. Ih, gimana caranya? Pastiin lo bener-bener sendirian. Gak ada siapapun di rumah, termasuk peliharaan. Iya. Jadi, kita harus punya boneka yang lengkap tangan kakinya. Kayak punya lo tuh. Hah? Hah? Keluarin seluruh kapas dari badan boneka. Terus isi pakai beras, kuku, dan darah dari pemain. Lalu jahit kembali menggunakan benang merah. Ribet ya. Kasih nama bonekanya, terus taruh dalam baskom yang berisi air di kamar mandi. Oke. Nyalain TV, cari saluran yang gak ada sinyalnya. Siapin segelas air garam di tempat persembunyian, dan matikan semua lampu. Ingat, permainan ini hanya bisa dilakukan jam 3 pagi. Mulailah berhitung. Setelah selesai, pergi ke kamar mandi dan tusuk boneka tadi dengan pisau sambil bilang, "Kamu yang jaga, aku yang sembunyi," sebanyak 3 kali. Merinding ih. Segera lari dan sembunyi. Nanti, kalau ngerasain hal aneh kayak dengar suara langkah kaki, barang-barang berjatuhan, atau TV gonta-ganti sendiri, itu artinya dia sedang mencarimu. Mateng. Jika ingin berhenti bermain, carilah boneka itu. Semburkan air garam ke arahnya sambil bilang, "Aku menang," sebanyak 3 kali, dan permainan pun dianggap selesai. Serem banget. Gimana? Mau coba main? Ih. Lo kalau makan disarapi dikit ke? Dulu bukannya kamu bilang aku menggemaskan? Cowok mana yang ngeliat lo gak hilang nafsu makannya? Snow, 7 tahun pacaran, apa dia udah bosan? Juliet, lo tau kan ini dokumen penting? Maaf Snow, aku gak sengaja. Gak becus. Dia berubah jadi kasar dan dingin. Haha. Snow, aku lagi dapet, perut aku sakit. Boleh gak kamu tolongin aku ambil segelas air hangat? Kaki sama tangan lo masih lengkap kan? Tapi... Snow dan Tifa. Orang tua gue mau gue nikah sama cewek yang levelnya sepadan. Lo ngerti kan? Aku benci sama kamu. Snow, apa cara lo nggak terlalu kejam?
Dunia ini keras, Tifa. Gue mau dia bisa tetap wanita hidup tanpa gue. Tuan Snow, ada tumor ganas bersarang di otak Anda. Hah? Apa bisa dioperasi, dok? Terlalu berbahaya, kesempatan berhasilnya hanya 20%. Lo yakin mau datang ke nikahan mereka? Gimana pun ini bukan hak gue harus balikin ke Snow. Loh, bener kan ini tempatnya? Kok sepi banget? Maaf, permisi, acara pernikahan Snow. Ini dari Tuan Snow. Ini, enggak mungkin. Juliet, kalau kamu baca surat ini, aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Maafin aku. Snow. Guys, hari ini kita mau battle buah keling. Tim cewek jangan lupa pencet tombol like. Hah, tim cowok mah gak bakal kalah. Udah nggak usah debat, kita langsung mulai aja. Biar penontonnya jadi jurinya, gimana? Pertama Celo mau buka buah stroberinya nih guys. Wah, ternyata ada ziplocknya guys. Ayo kita tuang. Wah, buah stroberinya utuh guys, gede-gede banget lagi. Mari kita manyam. Wah, crunchy banget guys. Dan rasa buah stroberinya asli asam manis gitu, enak. Dia mau buka yang buah peach guys. Ini tuh buah persik. Ini yang versi honey guys, alias madu. Wah, warna pinknya cantik banget. Ayo kita coba, markinya. Renyah banget guys, manis dan enak. Nih, kalian dengar sendiri deh kriuk-kriuknya. Aku juga dapat buah peach nih guys, tapi lagi di beda. Soalnya buahnya itu warnanya kuning guys, kayak apel ya. Langsung aja martinya, teksturnya lebih empuk dan rasanya lebih asam, mantap. Ini buah tin ya guys, katanya sih ini buah dari surga. Aku penasaran kayak gimana rasanya. Oh, kalau lihat agak mirip jamu nggak sih? Ayo kita coba, markinya. Ini tuh paling empuk di antara yang lain. Terus rasanya manis natural. Kalian? Paling suka Buah apa? Komen. Udah liburan nih, kita kemana yuk? Nginep di villa aja, mau nggak? Boleh. Oke, kita cari di internet ya. Ini gimana? Mana? Bagus tuh, murah lagi. Berangkat. Ih, kok macet sih? Mana udah mau gelap lagi. Guys, aku mau muntah. Plastik mana plastik? Akhirnya sampai juga. Capek banget. Aku mau rebahan dulu. Sekringnya nggak turun. Fix mati lampu ini. Gelap-gelap gini, kita bareng aja ya tidurnya. Iya, di lantai 2 aja yang paling gede kamarnya. Aduh, dingin banget sih. Pada udah tidur. Yang ini mayam. Yang ini juga mayam. Jangan kesini. Yang ini mayat. Zoe, kamu kenapa? Tadi ada anak cewek di jendela situ. Nggak ada, lo cuma mimpi buruk kali. Tapi, udah coba tidur lagi aja. Aku ngantuk nih nyetir seharian. Pagi. Lapar nih, kita cari sarapan yuk. Yuk. Ada nasi uduk tuh. Mau berapa bungkus, Dek? 3, Bu. Kalian pasti orang kota kan? Logatnya beda. Iya, Bu. Kita dari Jakarta. Oh, tinggal di mana? Di villa, Kak. Hah? Kalian tidak takut apa? Kenapa emangnya, Bu? Di villa itu pernah ada kejadian. Anak perempuan meninggal. Jatuh dia dari jendela balkon lantai 2. Apa? Jangan-jangan jadi yang semalam itu. Aku tahu, kamu cuma pula-pula kan? Drummernya bukannya mantannya si penyanyi. Iya, tapi katanya si penyanyi sekarang dekat sama ketua OSIS. Aduh, suara penyanyinya kalah sama suara drum. Aduh, mekanik dong mereka. Wah, seru banget nih. Semangat sayang. Gak akan gue biarin lo berdua. Apa-apaan dia? Aska, Snow, stop. Kok jadi gini sih? Apa lo? Maju sini. Guys, lihat, hari ini aku mau ngisi kotak pensil aku. Yang suka Dino, like. Ya, walaupun pada kontraknya sebagai cowok kita selalu pinjam alat tulis ke cewek. Cuma ya setahun sekali kita harus modal lah ya. Snow, lo udah beli belum kotak pensil? Udah. Anjay, Miko, lihat sini. Oke, kita buka dulu plastik kemasannya, guys. Yap, aku pilihan gambar dinosaurus. Ini adalah penampakan dan detail dari kotak pensilnya. Tombol ini untuk serutan, yang ini penghapus, yang ini kalkulator, guys. Coba kita tes dulu.
Oke, benar. Hambol ini biar kita gampang ambil banyak walaupun mata pensilnya dalam keadaan tertutup. Bagian belakangnya kayak gini guys. Ada jadwal mata pelajaran sama name tag. Sekarang kita tes urutannya tajam atau enggak. Ternyata tajam guys. Lanjut aku mau isi kotak pensil aku. Ini tuh tinggal diklik aja. Nanti dia bakal menyesuaikan dan lanjut pilih itu. Oh iya, hampir lupa. Ini aku mau isi dulu pensil mekanik aku. Kalian lebih suka pakai pensil mekanik atau pensil kayu guys? Oke, beres. Mari kita cek. Sip. Terus kalau untuk penghapus aku biasa pilih warna hitam supaya nggak kelihatan kotor. Kita taruh di laci yang ini guys. Di bagian belakang aku cuma mau taruh isi pensil guys. Jadi gimana? Kalian lebih suka punya aku yang unyu? Atau punya aku? Komen.